Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim li quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, Zat yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, Zat yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam karunia, yang tentunya salah seorang di antara kita jika ingin menghitung nikmat Allah yang ada pada dirinya, niscaya perkara tersebut tidak akan mungkin dapat dia lakukan. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah, maka niscaya perkara tersebut tidak akan mampu kalian lakukan. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Baik itu nikmat yang bersifat zahir yang nampak, maupun nikmat yang bersifat batin. Allah juga mengatakan wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah menganugerahkan untuk kalian nikmat-nikmatnya, baik itu yang bersifat zahir yang nampak maupun yang bersifat batin yang tidak nampak. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan cara meyakini dengan hati kita bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang ada pada kalian berupa nikmat, maka sesungguhnya datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala menggunakan lisan kita, dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan bahkan ketika diuji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian yang ketiga, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu taskhiruha fi taatillah, dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi ini, yang setiap di antara kita Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan, menjadikan beliau sebagai seseorang yang senantiasa diikuti. Bahkan untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara konsekuensi ketika seseorang meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu ta'atuhu fima amar, taat terhadap semua yang diperintahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi segala perkara yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam. Yang ketiga adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang disampaikan beliau. Dan yang keempat adalah alla yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaku cinta kepada Allah, maka harus ikut Rasulullah. Kalau mengikuti Rasulullah, harus menjalankan 4 perkara ini, yaitu melaksanakan seluruh perintah beliau, menjauhi seluruh larangan beliau, membenarkan seluruh kabar yang datang daripada beliau, dan tidak beribadah kepada Allah sesuai dengan cara dan syariat beliau. Maka orang yang sudah melakukan 4 perkara ini, Allah katakan yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Jalla wa'ala akan mencintai kalian dan akan menghapuskan untuk kalian dosa-dosa kalian. Dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Jalla wa'ala mensyariatkan kepada kita puasa pada bulan Ramadan. Allah mewajibkan melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebagaimana firman-Nya pada surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Jadi puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita selaku orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di balik perkara tersebut ada hikmah yang sangat besar. Karena ketika kita mengetahui hikmah di dalam sebuah ibadah, maka kita akan semangat melaksanakan ibadah tersebut. Atau bahkan kalaulah kita tidak mengetahui hikmah suatu ibadah, maka tetap kita harus melaksanakannya, karena yang mensyariatkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau tahu mau nggak tahu, tetap kita laksanakan ibadah yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan, karena ada beberapa ibadah yang kadang tidak kita ketahui hikmah di baliknya. Contoh, salat zuhur kenapa kok 4 rakaat? Kita tidak ketahui hikmah di baliknya. Salat maghrib kenapa 3 rakaat? Isya kenapa 4 rakaat? Padahal kan orang sudah lelah beraktivitas seharian ya. Di penghujung waktu ketika mau istirahat suruh salat 4 rakaat. Ketika bangun tidur kenapa cuma 2 rakaat? Harusnya kan apa? Bangun tidur itu kan semangat-semangatnya, baru istirahat 10 rakaat bismillah deh. Isyanya jangan 4 lah. Kan? Tapi di balik itu ada hikmah, tentunya ada hikmah yang memang kita tidak mengetahuinya. Karena beberapa syariat juga terkadang ada yang tidak kita ketahui hikmahnya. Contoh
kenapa seorang wanita yang mengalami haid itu setelah berlalu masa haidnya diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat. Apa hikmahnya? Siapa yang tahu hikmahnya? Kenapa wanita haid yang telah berlalu dari masa haidnya diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak perlu mengqadha salat? Nggak ada yang tahu hikmahnya. Bahkan ini pernah ditanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kita diperintahkan untuk biqadha'is shaum wala nu'maru biqadha'is shalah? Kita diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi kita tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada wanita yang bertanya tadi, aharuriyatun anti, apakah kamu adalah seorang wanita dari negeri yang disebutkan yang kebanyakan mayoritas mereka adalah berakidah berpemahaman Khawarij? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya seperti itu memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui hikmahnya, tapi kalaulah itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan seperti yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hikmah yang kita ketahui dan tentunya masih banyak hikmah di balik ibadah puasa yang tidak kita ketahui. Dan puasa ini merupakan ibadah yang berat ya. Orang biasanya boleh makan, boleh minum, boleh melakukan hubungan suami istri, kok tiba-tiba begitu berubah bulan dari Sya'ban menuju Ramadan langsung dilarang untuk melakukan perkara-perkara tersebut di siang hari. Ini merupakan perkara yang sangat berat. Akan tetapi ketika kita mengetahui bahwasannya yang mensyariatkan ini adalah pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah makna daripada man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan. Keimanan yang di sini yang dimaksud adalah keyakinan bahwasannya syariat puasa ini yang mensyariatkan adalah pencipta kita. Yang mensyariatkan puasa ini adalah yang memberikan rizki kepada kita, yang mengurusi seluruh keperluan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaba, dan melaksanakan puasa Ramadan dikarenakan berharap rahmat dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Karena puasa ini juga ibadah yang berat. Sebagian orang berat ketika melaksanakan puasa, seperti ketika seseorang mengeluarkan zakat, ini berat. Taib kalau katakan uangnya baru 100 juta, zakatnya berapa? 2,5 juta, baru 2,5 juta, seakan-akan ya tidak banyak. Kalau hartanya sudah 1 M, berapa zakatnya? 25 juta. Udah mulai. Kalau 10 M 250 juta. Masya Allah, ini banyak, ini 250 juta. Tapi kalaulah dia meyakini bahwasanya syariat zakat ini datang daripada sang pencipta, maka dia akan mudah untuk melaksanakan syariat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan beberapa poin yang untuk kemudian menjadikan kita itu ringan melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana perkataan Allah, kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi ucapan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian ini adalah perkara yang dapat menjadikan kita ringan melaksanakan ibadah puasa. Contoh gini, antum tadi Pak siapa namanya? Abu Rayyan. Tapi antum ketua DKM ya? Bukan? Ketua dakwah. Oke. Abu Rayyan misal.
Abu Royan ini baru kajian di Masjid Ar-Risalah, baru 2-3 kali kajian. Ya baru 1-2 bulan lah taruh kata. Kemudian saya katakan kepada Abu Royan, akhi, nanti setelah kajian antum jangan pulang dulu. Terus Ustaz, iya yang lain pulang, antum rapikan Quran ini supaya nanti kalau ada yang datang mau baca Quran itu nyaman. Kalau ada yang kotor-kotor juga diperiksa, dirapikan masjidnya, baru antum pulang. Saya mau tanya, antum kalau mendengar ucapan seperti itu, kira-kira apa yang ada muncul di dalam hati antum? Sesuatu yang ringan atau berat ini? Lihat orang pulang, antum suruh ngatur Quran dulu, suruh ngurus masjid dulu. Yang lain pada pulang nih, Masya Allah, Ramadan jam 10:30 ini kan enaknya duduk di rumah gitu kan ya, baca Quran santai. Antum nggak boleh pulang dulu, rapikan masjid dulu. Apa yang ada di dalam perasaan antum? Ringan atau berat? Berat. Lihat orang lain pada pulang, kok anak nggak boleh pulang. Tapi ketika anak tambahkan ucapan anak tadi, seperti yang memang kita biasa lakukan, kemarin juga Abu Mikail juga melakukan seperti itu, kemarin juga itu. Maka ucapan ini, tambahan ini akan menjadikan antum ringan. Oh, ternyata yang merapikan Quran setelah kajian itu bukan hanya ana, tapi sebelum ana juga memang gilirannya seperti itu. Maka yang muncul apa? Kemudahan untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah di akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang dapat kita ketahui. Dan tentunya hikmah yang lain masih banyak yang menjadikan seseorang itu semangat melaksanakan ibadah Ramadan. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Ramadan ketika datang ini tidak serta-merta menjadikan seseorang itu langsung diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Bahkan ada orang-orang yang justru pertemuannya dengan bulan Ramadan itu menjadikan dia orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang justru pertemuannya dengan Ramadan menjadikan dia orang yang celaka. Seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam naik ke atas sebuah mimbar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat." Kami mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Maka Rasulullah menjelaskan salah satu di antara alasannya, Rasul mengatakan, "Ja'ani Jibril, datang kepadaku Jibril." Kemudian Jibril mengatakan, "Syaqiya abdun atau raghima anfu rajulin adraka Ramadan thumman salakha min wa lam yughfar lah." Celaka seorang hamba, dia bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu meninggalkan dirinya dalam kondisi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pertemuannya dengan bulan Ramadan justru menjadikan dia orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan seseorang dengan Ramadan itu tidak serta-merta menjadikan dia orang yang diampuni dosa-dosanya, langsung otomatis dibebaskan namanya daripada api neraka, bukan. Tapi bagi mereka yang beramal di bulan Ramadan dengan iman tadi dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana islamuhuma jami'a, yang mana mereka itu sama-sama masuk Islam. Jadi umur Islam kedua orang ini sama. Masuknya mereka ke dalam Islam itu bersamaan. Karena kalaulah masuknya itu ada jaraknya antara orang yang pertama dengan orang yang kedua, tentu orang yang pertama itu lebih afdal daripada orang yang kedua kalau sama-sama bertakwa kepada Allah. Bahkan ini juga digunakan sebagai barometer siapa yang berhak untuk maju menjadi imam salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah.
yang menjadi imam bagi satu kaum adalah orang yang paling aqra itu. Yang pertama adalah ahfadhahum, orang yang paling hafalannya paling banyak. Kemudian yang kedua adalah orang yang paling bagus bacaannya. Jadi kalau sekedar hafalannya banyak, bacaannya kalang kabut, bacaannya keliru, panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, maka ini tidak berhak untuk menjadi imam. Kalaulah di antara dua orang ada yang sama hafalannya, maka dilihat siapa yang lebih mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alamuhum bisunnah. Kalaulah sama, dilihat siapa yang lebih dulu hijrah. Kalaulah hijrahnya sama, dilihat siapa yang lebih dulu masuk Islam. Siapa yang lebih dulu ya lebih tua, juga bisa seperti itu. Tentu kalau lebih tua ya, maka dimajukan untuk menjadi imam dan seterusnya. Tapi dua orang ini sama-sama masuk Islam, umur Islamnya itu sama. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Namun salah seorang di antara mereka berdua ini semangat mengamalkan Islam. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhid. Dia ketika masuk Islam langsung ikut perang, terjun di medan perang, berjihad, bahkan dia meninggal di medan jihad. Thumma makathal akharu ba'dahu sanah thumma tuwfiya. Adapun orang yang kedua ini sempat hidup 1 tahun lebih lama daripada temannya yang meninggal fi sabilillah, kemudian dia meninggal. Qala Talhah, maka Talhah mengatakan, fara'aitu fil manam baina ana inda babil jannah idza ana bihima fa kharaja kharijun minal jannah. Ya, tiba-tiba aku melihat di dalam tidurku, aku itu sudah diberdirikan di pintu surga, dan di antara aku itu ada kedua orang tadi. Tiba-tiba keluar malaikat daripada surga, fa'adhina lilladzi tuwfiyal akhiru minhuma. Malaikat itu justru mempersilahkan untuk masuk ke dalam surga orang yang meninggal 1 tahun belakangan, yang bukan meninggal fi sabilillah. Thumma kharaja fa'adhina lilladzi istushhid. Kemudian setelah itu keluar lagi untuk mempersilahkan orang yang meninggal sebagai syahid fi sabilillah. Thumma raja'a ilayya, kemudian dia kembali kepadaku, kemudian dia mengatakan, irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Kamu kembalilah karena waktumu belum tiba. Fa asbaha Talhatu yuhaditsu bihin nas. Maka di pagi hari Talhah menceritakan mimpinya itu kepada para sahabat yang lainnya. Fa'ajabu lidzalik. Maka mereka merasa takjub karena perkara tersebut. Maksudnya takjub apa? Kenapa kok yang meninggal 1 tahun belakangan, meninggalnya juga wajar katakan, kok dipersilahkan masuk surga terlebih dahulu, adapun orang yang meninggalnya fisabilillah kenapa kok setelahnya, gitu loh. Kalau sahabat ini perkara besar, Pak. Bagi sahabat perkara seperti ini perkara apa? Besar. Kalau kita kan yang penting sama-sama masuk gitu. Kalau sahabat enggak. Karena mereka orang yang senantiasa musara'ah ila maghfiratillah, senantiasa berusaha untuk menuju kepada ampunan Allah, bersegera, musabaqah, munafasah, musara'ah, semuanya dilakukan untuk apa? Mencapai surga. Jadi kalau ada permasalahan seperti ini, permasalahan bagi mereka. Kenapa yang meninggal 1 tahun belakangan masuk surga duluan? Kenapa yang meninggal fisabilillah harusnya kan dia masuk surga duluan? Bagi mereka permasalahan itu. Akhirnya terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, min ayyin dzalika ta'jabun? Apa yang menjadikan kalian takjub? Maka dijawab, ya Rasulullah, hadza kana ashaddur rajulaini ijtihadan thumma istushhida wa dakhala hadzal akhir al-jannah qablahu. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang yang meninggal di medan jihad, semangat untuk mengamalkan jihad, berperang melawan musuh Islam, kenapa kok kemudian masuk surganya itu didahului oleh orang yang meninggal 1 tahun belakangan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah
orang yang meninggal 1 tahun belakangan ini hidup lebih lama 1 tahun daripada temannya tadi. Benar ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan nih, dan dia bertemu dengan bulan Ramadan, fasama wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Kemudian dia bertemu dengan bulan Ramadan, tidak hanya bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi apa? Wasama, dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan tersebut. Jadi tidak hanya sekedar ketemu, tapi harus beramal. Kalau sekedar ketemu, banyak yang gara-gara ketemu Ramadan celaka, itu banyak. Tapi ketika dia bertemu dengan Ramadan, Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, untuk menghirup udara di bulan Ramadan. Wasoma, kemudian dia melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, melaksanakan sujud di bulan Ramadan. Bahkan 1 tahun itu kada wa kada sajdatan minas sanah atau fis sanah, melaksanakan sujud berapa kali sujud di dalam 1 tahun. Ini adalah yang menjadikan derajat seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengungguli mereka yang meninggal fi sabilillah. Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, benar." Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Maka ketahuilah sesungguhnya jarak antara keduanya itu lebih jauh antara langit dan bumi, ya. Jadi kita ingin tidak hanya sekedar ketemu dengan bulan Ramadan. Karena kalau sekedar ketemu dengan bulan Ramadan belum tentu menjadikan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjadi orang yang maksimal melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Tapi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kiat sukses yang pertama agar seseorang mampu melaksanakan ketaatan dengan maksimal di bulan Ramadan, tentu dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kemampuan seseorang melaksanakan ibadah itu juga dipengaruhi taufik yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada dirinya. Ada orang yang Masya Allah ini kalau mau taraweh nunggu imam, satu shaf ini macam-macam. Ada yang di sono senderan sambil ngantuk, samping dia scroll Instagram, sampingnya lagi baca Quran, sampingnya lagi ngapain? Baca kitab misalnya, sampingnya lagi main game. Macam-macam, satu soft ini macam-macam orangnya itu sesuai dengan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dan yang menjadikan takjub ya, kalau kita dengar bacaan ataupun doa kunutnya Imam Haramain. Anda masih ingat di antara ucapan mereka itu, mereka mengatakan, lan tuta'a illa bi'idhnik wa lan tu'sa illa bi'ilmik. Ya Allah, tidaklah kamu ditaati oleh seorang hamba kecuali setelah dia mendapat izin darimu. Lan tuta'a illa bi'idhnik, tidaklah kamu ditaati ya Allah kecuali setelah engkau memberikan izin kepada hamba tersebut untuk taat kepadamu. Jadi yang duduk di majelis ini, hadir di kajian ini, itu setelah mendapat izin dari Allah, setelah mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walan tu'sa illa bi'ilmik, dan kamu tidaklah dimaksiati oleh seorang hamba kecuali kamu mengetahui kemaksiatan yang dilakukan tersebut. Tuta'u fatashkur, ketika ditaati ya Allah, engkau membalas ketaatan tersebut dengan pahala. Wa tu'sa fataghfir, dan ketika dimaksiati kemudian hamba tersebut beristighfar, engkau mengampuni hamba tersebut daripada dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Ini kalau kita selami kalimat ini luar biasa. Kita taat itu setelah diizinkan Allah. Kita maksiat, Allah tahu kemaksiatan kita. Ketika kita taat, Allah balas kita dengan pahala. Ketika kita maksiat kemudian bertaubat, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan dosa tersebut dengan apa? Dengan pahala, dengan kebaikan. Ulaika yubaddilullahu, ya, mereka adalah orang-orang yang Allah gantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Bahkan subhanallah, ketika seseorang bertaubat dengan taubatan yang nasuha, maka apa janji Allah? Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum. Kalau taubat dengan taubatan nasuha,
Maka mudah-mudahan Allah Tuhan kalian akan menggugurkan dosa kalian, wa yudkhilakum jannat, dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga. Bayangin, Mbak, orang maksiat kemudian taubat, tidak hanya diampuni dosa-dosanya, tapi dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kurang baiknya apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ibaratnya kalau ada orang datang ke rumahnya Abu Rayyan, kemudian ngaku, saya pernah dulu zalim sama antum, tapi antum nggak tahu. Saya pernah ghibahin antum. Ana sekarang minta maaf. Nah, ya. Dan minta maaf itu nggak harus nunggu Ramadan, nggak harus nunggu 29 Sya'ban. Ini kan orang kan aneh-aneh zaman sekarang ya. Kalau 29 Sya'ban, 30 Sya'ban itu yang kita dapati di handphone kita itu ucapan ketika mata tidak mampu memandang, ketika tangan tidak mampu berjabat, kaki tidak mampu melangkah. Ini orang stroke ini. Ngapain nunggu stroke dulu ya? Nggak perlu kita nunggu Ramadan. Mau minta maaf, begitu ngaku salah minta maaf. Misalnya saya datang ke rumah Abu Rayyan untuk minta maaf, saya pernah menghibah contohnya. Saya minta maaf, kemudian kata Abu Rayyan, iya saya maafkan. Tayyib, syukran, jazakallahu khairan, saya mau pulang. Jangan pulang dulu, masuk rumah dulu, makan dulu. Masya Allah, dikasih makan saya, masih mungkin. Saya makan siang, ini luar Ramadan ya, masa makan siang Ramadan gitu. Makan siang, udah kenyang, ditanya, mau kemana? Mau pulang. Tadi kesini pakai apa? Motor. Jangan dibawa motornya, motornya tinggal. Nih kunci mobil, bawa mobil. Masuk akal lah itu? Ada nggak yang manusia seperti itu? Nggak ada rumusnya yang seperti itu. Kalau manusia nggak ada, udah dimaafkan saja, alhamdulillah. Bahkan banyak orang yang ketika memaafkan itu dicuci habis dulu baru dimaafkan, betul nggak? Ini memaafkan yang bukan as-safhul jamil yang dituntut di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, maka berikanlah maaf dengan maaf yang indah. Apa itu maaf dengan maaf yang indah? Yaitu as-safhu bila itab, memaafkan tanpa mencaci terlebih dahulu. Kalau kita kan Masya Allah, kita runutin dulu kesalahannya dari A sampai Z depan orang, kemudian ya kamu saya maafkan. Bahkan nggak cukup untuk minta maaf sekedar minta maaf, harus bikin surat klarifikasi, harus direkam di depan kamera dan seterusnya. Ini bukan memaafkan dengan cara yang indah. Tapi kalau dimaafkan saja alhamdulillah. Ini dikasih makan, pulang suruh bawa nggak mungkin sudah itu. Manusia nggak mungkin. Tapi kalau Allah, bayangin Allah, kita ngaku salah, kita taubat, Allah ampunkan. Kemudian dosa kita itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan, kemudian diberikan kebaikan itu kepada yang bertaubat. Kemudian Allah memasukkan dia ke dalam surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa kepada hambanya. Lan tuta'a illa biiznik wa lan tu'sa illa biilmik. Atau lan yuta'a illa biiznih wa lan yu'sa illa biilmih. Tidak dimaksiati kecuali Allah tahu jenis kemaksiatannya, kapan maksiatnya, di mana maksiatnya, dan tidaklah Allah ditaati kecuali setelah hamba tersebut mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita salat senantiasa mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jadi kita minta pertolongan Allah agar kita mendapatkan taufik di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan ketaatan. Makanya termasuk di antara doa yang kita minta sebelum Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, wa a'inna fihi 'ala as-siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Kemudian bantulah kami ya Allah, ini penting juga di bulan Ramadan untuk melaksanakan puasa, untuk melaksanakan qiyam, untuk membaca Al-Quran. Karena sekedar masuk bulan Ramadan tanpa ibadah ini belum cukup. Jadi poin yang pertama, kiat sukses Ramadan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kiat Ramadan agar sukses di bulan Ramadan yaitu dengan memasukkan perasaan gembira di dalam diri kita.
bahwasannya Ramadan ini datang sebagai rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa Ramadan dikatakan bulan yang penuh dengan keberkahan? Karena di bulan Ramadan ini Allah memudahkan hambanya untuk melaksanakan ketaatan. Syaitan dibelenggu, jin-jin yang jahat itu juga dibelenggu. Tapi jangan kemudian merasa ujub, merasa puas, merasa gampang seakan-akan melaksanakan ibadah, karena yang dibelenggu itu hanya syaitan dan jin dari kalangan jin saja. Adapun syaitan dari kalangan manusia ini enggak dibelenggu. Ya kan, syaitan kan dua jenis, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Tuh, makanya ada surat An-Nas tuh, ya, minal jinnati wan nas. Syaitan dari kalangan jin sudah dibelenggu, tapi syaitan dari kalangan manusia itu tetap bebas. Makanya kalau Ramadan ya kita harus memperhatikan bersama siapa kita duduk dan menghabiskan waktu kita. Allah mudahkan di bulan Ramadan ini keberkahan Ramadan. Kemudian dibuka pintu-pintu surga yang jumlahnya berapa? 9. Salah. Ayo, pintu surga berapa jumlahnya? Kalau pintu masuk ini Pasar Tanah Abang ada berapa? Hafal semua. Blok A, blok B, blok C, blok D, pintu utara, selatan, timur, berhafal kita. Kenapa kok kita lebih hafal pintu masuk pasar daripada pintu masuk surga? Harus lebih tahu, karena kita semua pengen masuk surga. Jumlahnya ada berapa pintu surga? 8. Dibuka semua pintu-pintu surga, walam yughlaq minha babun, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, walam yuftah minha babun, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Kemudian akan ada penyeru yang mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang senantiasa melaksanakan kebaikan, para pencari kebaikan, maka sambutlah bulan ini. Jadi menyambut bulan itu dengan perasaan gembira. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah janjikan rahmat, bulan yang Allah janjikan ampunan, bulan yang Allah janjikan pembebasan daripada api neraka. Hadis tersebut ditutup dengan ucapan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah memiliki rincian nama-nama orang yang dibebaskan daripada api neraka, dan itu terjadi setiap malamnya. Maka harus muncul perasaan bergembira di dalam diri kita untuk menjalankan ketaatan Ramadan. Namun kebahagiaan sekarang ini sudah mulai disalahartikan. Ini yang penting. Jadi untuk gembira di bulan Ramadan ini sudah mulai disalahartikan. Banyak orang yang gembiranya itu macam-macam modelnya. Ketika datang Ramadan persiapannya itu beda-beda. Ada yang persiapannya itu makanan saja, iya kan? Kalau buka puasa itu Masya Allah luar biasa, takjilnya saja, takjilnya saja full satu meja ini. Taplak mejanya nggak kelihatan nih. Gorengan, harus gorengan dulu ya. Padahal takjil kan harus pakai kurma, rutop. Kalau nggak ada rutop dengan tamar, kalau nggak ada tamar yaitu dengan air. Ini enggak, gorengan dulu. Apalagi orang yang mengatakan berbukalah dengan sesuatu yang manis, ini nggak ada hadisnya. Akhirnya kalau itu dijadikan patokan, akhirnya orang itu ketika buka puasa lebih demen minum es sirup, es campur, lebih manis daripada kurma. Ya. Bukan ini yang dimaksud dengan bahagia ketika berbuka puasa. Kata Rasulullah kan lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan, farhatun inda fitrih, bahagia ketika berbuka, bukan seperti itu. Akhirnya orang kalau makannya full, ya, kemudian setelah sholat maghrib makan lagi. Saya mau nanya, kira-kira gimana ketika sholat isyaknya? Sholat tarawihnya gimana? Aduh, ngantuk sudah otomatis itu sudah. Bahkan antum pernah nggak nemuin orang ketika sholat tarawih tidur? Ana pernah. Ketika saya jadi imam lagi, lu kok tahu? Ustaz tahu. Imam itu jangan dipikir nggak tahu,
yang terjadi di belakang dia itu tahu. Siapa yang suka dehem-dehem kasih kode tahu ini. Kalau baca panjang kemudian yang kasih kode, siapa yang ini tahu imam. Ana masih ingat tahun 2017 kalau nggak salah, di salah satu masjid Jakarta Timur, itu satu harinya 1 juz. Jadi 30 hari itu khatam. Tapi jangan dipikir ini tarawih saja, enggak. 1 juz itu perpaduan antara 4 sholat. Sholat jahriyah. Yang pertama sholat apa? Subuh. Kemudian sholat maghrib. Kemudian sholat isya, sholat tarawih. Ketika sholat tarawih, ana masih ingat setelah baca surat Al-Fatihah, masih kondusif suasana waktu itu. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Normal. Baca ayat. Anda tahu ayatnya? Yang kisah Nabi Ibrahim ketika melihat bintang, bulan, matahari itu loh. Ya. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Nah ini فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Amin. Amin lagi. Itu ana yang baca keder, Allah ini Fatihahnya kan selesai, kok amin lagi nih orang. Ada yang kemudian apa? Berhenti gitu, tutup gitu apa gimana? Setelah sholat ada yang maju satu orang. Kemudian ngaku, Ustadz afwan, kenapa? Ana tadi yang salah satunya amin. Yang amin 4-5 orang loh, yang ngaku satu. Kok bisa? Iya Ustadz, mungkin terlalu banyak tadi makannya, terlalu full. Otomatis kalau masuk banyak turun pasti. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Cukup beberapa suap yang menegakkan punggung seseorang untuk melaksanakan ibadah. Cukup enggak? Cukup enggak Pak? Beberapa suap Pak? 3 suap cukup? Enggak. Cukup enggak beberapa suap? Kalau enggak cukup, masih kurang, ada solusinya apa? Kata Rasulullah, jadikan sepertiga lambungmu itu untuk makanan, sepertiga yang kedua air, sepertiga yang ketiga udara. Nah, ini enggak 80% makanan, 15% minuman, 5% udara. Ini tempat paling favorit di masjid ini, saya yakin ini 2 tiang ini. Orang senderan gini sama yang belakang itu enggak, belakang susah. Ini 2 tiang ini, rebutan orang sambil senden. Mungkin setelah sholat senderan lagi, tidur lagi. Kenapa? Kebanyakan makan. Di pesantren dulu saya masih ingat, kalau jam segini, enggak jam 8, itu waktunya untuk murojaah si makan 2 juz 4 juz, berarti duduk 2 jam itu. 1 juznya setengah jam. Itu saya punya teman, wallah saya masih ingat, dia baca 1 lembar itu 2 jam tidak selesai. Kok bisa? Iya, teman murojaah dia sakit atau gimana, ada keperluan, dia sendiri murojaahnya. Itu dia baca misalnya ya, surat An-Naba. Dia baca amma yatasaalun 'anin naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna thumma. Ustadznya ngomong, amma yatasaalun 'anin naba', udah mau sampai bawah lagi. Bangun, amma yatasaalun terus. 2 jam enggak selesai. Kenapa? Karena ngantuk. Saya masih ingat dulu di pesantren, kalau kayak gitu peraturan dirubah, nggak boleh makan nasi, makannya lempeng, tahu antum? Yang tepung dibikin roti itu, kemudian makan pakai
Saya masih ingat kuah apa yang kayak Padang nih. Kok bahas makanan Ustaz siang-siang ini? Nggak apa-apa ya, supaya tahu ya. Apa? Bukan. Ini loh, dari nangka itu, tewel. Kalau bahasa Jawanya saya di Jawa. Jangan tewel. Kalau bahasa Jawa kuah itu jangan. Nah ini mau ini jangan. Apa yang boleh kok jangan gitu ya? Ya jangan itu kuah. Tewel itu roti pakai itu. Itu subhanallah. Sangat pengaruh sekali. Kalau kita ini pencernaan kita ya tidak terlalu sibuk, usus ini tidak terlalu sibuk, itu masya Allah kita terang mata. Tapi coba antum makan banyak, otomatis apa? Ngantuk dirubah langsung makan roti itu, akhirnya ya susah juga. Biasa makan nasi, makan roti, hukumannya seperti itu. Karena apa? Karena supaya kuat murojaah. Bahagia ketika berbuka itu bukan itu. Bukan dengan menghadirkan aneka macam makanan di depan antum, kemudian antum makan dalam kondisi kenyang sholat, bukan itu. Tapi bahagia yang dimaksud, kata para ulama, yaitu perasaan yang muncul di dalam seseorang yang berbuka puasa ketika dia ingat, alhamdulillah tadi pagi saya sampai sekarang ini baca Quran sudah 2 juz, masya Allah. Ramadan dari subuh sampai maghrib sudah bisa baca 2 juz. Tadi sholat zuhur asar berjamaah tepat waktu bersama imam misalnya, itu muncul perasaan bahagia. Tadi di jalan sempat ribut sama orang, atau di kantor misalnya ada yang mencaci, ada yang mencela, kemudian saya ucapkan pada orang tersebut apa? Inni shaim atau inni mru'un shaim. Ayo Pak, ini tantangan Pak. Antum kalau dicaci, dicela, kemudian ketika melaksanakan puasa Ramadan, puasa dalam tanda kutip, maka antum diperintahkan untuk mengatakan inni imru'un shaim. Saya puasa. Kalau dia nggak paham Ustaz, artikan. Setidaknya kita sudah mengamalkan sunnah Rasulullah ketika dicaci, ketika diajak berdebat, kita ucapkan inni shaim. Meskipun orang itu berbeda-beda untuk menanggapinya. Nggak masalah, yang penting antum sudah dapat pahala sunnah. Seperti ketika antum sholat, kemudian orang lewat di depan antum, perintahnya Rasulullah apa? Apakah dipersilahkan saja? Monggo? Enggak. Perintahnya apa? Dihalangi. Ini ada yang paham, ada yang nggak paham. Yang paling parah itu, yang nggak paham itu ketika saya gini pernah, kemudian apa? Disalah. Pernah tuh. Nggak paham deh. Tapi intinya saya sudah mendapatkan pahala apa? Mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Itu perasaan yang muncul, ya Allah, alhamdulillah tadi di jalan sempat ribut sama orang, kemudian saya katakan inni shaim. Tapi nggak perlu dilanjutkan inni shaim. Kalau mau lanjut nanti ba'da tarawih, ya nggak boleh ya nggak boleh. Ini yang harus antum munculkan di dalam perasaan antum, yaitu perasaan bergembira dengan perintah puasa. Dan kegembiraan yang kedua yaitu farhatun inda liqa'i rabbih, berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa dan Al-Qur'an ini akan datang memberikan syafaat. Ya. Al-Qur'an akan datang kemudian mengatakan, "Ai rabbi mana'tuhun nauma bil lail." Ya Allah, aku menghalangi orang tersebut untuk tidur di malam hari. Fasyafi'ni fih. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Kemudian puasa akan datang kepada Allah dan mengatakan, "Ai rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba bin nahar." Aku menghalangi orang tersebut daripada makan dan minum di siang hari, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat bagi orang tersebut. Kata Rasulullah, fa yashfa'an. Keduanya akan memberikan syafaat. Jadi munculkan perasaan bergembira di dalam diri kita tentang ketaatan yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan. Adapun kiat yang ketiga, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tentunya dengan memasang target. Meskipun ini ya bisa kita katakan sudah agak terlambat. Yang namanya pasang target itu kan harusnya sebelum Ramadan, ya kan gitu ya. Harusnya sebelum Ramadan. Tapi kalaulah memang sebagian di antara kita belum pasang target, ya tidak ada salahnya mulai dia pasang target. Masih tersisa 21 hari lagi, betul ya? Sekitar 21 hari lagi, maka dia pasang target. Dan yang penting Mbak, targetnya itu sesuaikan dengan kemampuan. Jangan muluk-muluk targetnya.
Saya targetnya mau 3 kali khatam, padahal belum jadi orang yang sering baca Quran. Maka ini tidak kita lakukan. Target itu harus sesuai dengan kemampuan. Kalau kita lihat para salaf soleh, Masya Allah, di bulan Ramadan ini memang benar-benar menjadi bulan Al-Quran. Seperti disebutkan Imam Qatadah rahimahullah, yakhtimu inda kulli sab'. Beliau mengkhatamkan Al-Quran. Imam Qatadah, kita ingin melihat kebiasaan para salaf di bulan Ramadan, bagaimana hubungan mereka, interaksi mereka dengan Al-Quran. Yakhtimul Qur'ana inda kulli sab'. Beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. 7 hari sekali khatam, Pak. Siapa yang di sini sudah mengamalkan? Ini di luar Ramadan ya, di luar Ramadan. Khatamnya 7 hari sekali. Ada yang mengamalkan di sini? Belum ada. Gimana itu 7 hari sekali? Berarti 1 hari baca berapa juz? 30 bagi 7? 4 lebih. Kalau dulu di pesantren ada seperti patokan-patokannya, itu diambil daripada kata fami bisyaukin. Antum tahu fami bisyaukin? Apa artinya fami bisyaukin? Famun apa famun? Famun, mulut. Fami, mulutku. Saya ulangi ya. Famun apa? Mulut. Fami, mulutku. Bisyaukin, syauk, rindu. Ternyata fami bisyaukin ini adalah masing-masing hurufnya itu adalah awal surah yang harus dibaca di hari tersebut dengan target supaya khatam 1 pekan sekali. Ini metode yang boleh kita amalkan ya. Dan ini kita pakai di pesantren. Ketika orang sudah hafalannya mutqin, harus membaca ini, peraturannya seperti itu. Ini metode saja untuk melancarkan hafalan. Fami bisyaukin. Hari pertama misalnya antum baca surah yang dimulai daripada huruf fa. Surah apa? Surah yang dimulai daripada huruf fa. Susah. Puasa ini kelihatannya. Surah yang dimulai huruf fa. Apa? Al-Fatihah. Bukan hari pertama, Al-Fatihah. Dibaca sampai surah yang dimulai huruf fami, mim. Sebelum surah yang dimulai huruf mim. Surat yang dimulai huruf mim surat apa? Al-Ma'un. Al-Muluk langsung. Berarti khatam dong 1 hari itu. Dari Al-Fatihah ke 29 itu mau khatam itu sudah. Ini masih hari pertama, Pak. Al-Maidah. Surah sebelum Al-Maidah An-Nisa. Jadi kalau antum tadi bilang 4 juz setengah, 5 juz, Al-Fatihah sampai An-Nisa hari pertama, tolong dibantu ya. Hari kedua berarti surat apa yang dimulai dari huruf mim? Al-Maidah sampai surah sebelum surah yang dimulai dari huruf ya. Fami, ya kan? Surat apa itu yang dimulai dari huruf ya? Yasin langsung, Masya Allah. Jangan jauh-jauh. Ini 1 pekan ini kita targetnya ini. Surah yang dimulai dari huruf ya. Apa? Yunus. Berarti 1 surah sebelum Yunus. Surah apa? Surah At-Taubah. Hari ketiga fami ba dari Hud, kan setelah Yunus itu Hud ya, sampai surah yang dimulai dari huruf ba sebelumnya. Ini baru hari keberapa? 3, dibantu ya, saya lupa kadang. Surah apa Pak yang dimulai dari huruf ba? Al-Baqarah, mundur lagi, jangan. Ini kan sudah di juz 12 ini. Yaitu insya Allah nggak ketemu. Karena nggak ketemu Pak, antum cari-cari scroll nggak ada Pak. Kenapa? Karena namanya beda. Kalau di dalam surah Mushaf Madinah itu namanya adalah surah Al-Isra. Berarti surat apa? Nama lain surat Al-Isra? Bani Israil.
Berarti hari ketiga sampai surat Al-Kahfi. Hari keempat dari Bani Israel sampai surah yang dimulai dari huruf shin, bishaw, shin. Surah Asy-Syu'ara. Hari kelima dari Asy-Syu'ara, bishaw, sampai surah yang dimulai dengan huruf waw. Hari keberapa ini? 5. Al-Waqiah, jangan, masih belum. Nggak bakal ketemu juga. Kenapa? Karena surahnya itu sebenarnya bukan dimulai dari huruf waw, penamaan surahnya, tapi awal surahnya iya, was-saffati saffa. Jadi surat apa? As-Saffat. Kenapa dari huruf waw, Ustaz? Kenapa dari huruf waw? Ya supaya cocok tadi, bisyauqin itu tadi gitu loh ya. Supaya cocok saja. Supaya cocok. Kemudian hari ke-6 surah yang dimulai shad ya, setelah As-Saffat apa? Shad sampai surah yang dimulai dari huruf qaf. Paling gampang ini. Lu kok Toha? Qaf. Ya qaf. ya qaf. Dari shad sampai qaf. Hari ke-7 dari Az-Zariyat sampai An-Nas. Ini metode kita dulu ketika di pesantren, mengamalkan metode Fahmi Bisyauqin. Oh bid'ah, enggak bid'ah, ini kan metode saja ya, untuk melancarkan hafalan, ada masalah. Imam Qatadah mengkhatamkan Quran di luar Ramadan 1 kali khatam 7 hari. Wa idza dakhala Ramadan, kalau sudah masuk Ramadan, karena pemanasannya sudah luar biasa Pak, seminggu sekali khatam, maka dia nggak mau Ramadannya itu sama dengan hari biasa, dia pasti tambah. Yakhtimu inda kulli thalath. Beliau mengkhatamkan setiap 3 hari 1 kali khatam. Kalau tadi 7 hari, sekarang naik 3 hari. Berarti 1 harinya berapa juz? 10 juz. Wa idza ja'al ashrul awakhir, ketika masuk 10 hari terakhir, yakhtimu inda kulli lailah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap hari sekali. Masya Allah. Berarti kalau mau saya tanya nih, supaya konsentrasi hitung-hitungannya, Imam Qatadah 1 bulan itu berapa kali khatam? Ayo. Berapa kali khatam berarti? 20 hari pertama 3 hari sekali. Berarti berapa itu? 7, sekitar 7 ya, 6 sekian, taruh 7. 10 hari terakhir sehari sekali. Berarti berapa? 10. 7 tambah 10, 17. Tapi saya katakan antum jangan langsung ikut yang ini. Jangan langsung saya pengen 3 hari sekali khatam. Hari pertama juz 10, hari kedua 20, hari ketiga khatam. Karena bukan orang yang biasa baca Quran. Hari keempat ngapain kira-kira? Hari keempat, alah baru khatam juga, istirahat dulu lah. Hari kelima, gitu lagi pasti. Hari keenam, oh baru kemarin lusa khatam. Terus sampai kapan? Sampai nanti itu malam Lailatul Qadar baru buka Quran lagi. Kenapa? Karena dia tidak biasa dengan Al-Quran. Jadi ini yang saya katakan, yang mau saya tegaskan, kalau pasang target sesuai dengan kemampuan, itu baru Imam Qatadah Pak. Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i 1 bulan beliau memiliki berapa kali khatam? Berapa? 60 tuh. Lebih ekstrim lagi tuh 60 kali khatam tuh. Berarti 1 harinya berapa juz? 2 juz, ya nggak bisa. 1 harinya berapa juz? Ayo. 60 juz. 1 harinya 2 kali khatam. Sebagian orang mengatakan mungkin enggak ya kira-kira? Mustahil. Waduh, langsung mustahil saja. Padahal Imam Syafi'i tidak kita ragukan lagi, ya, beliau orang Arab. Kemudian beliau hafal Quran mulai kecil. Kemudian beliau apa lagi? Ngerti hukum-hukum dalam Al-Quran. Tentu orang yang seperti ini baca Qurannya ya nggak ada kendala tentunya ya, harusnya ya. Kemudian Imam Syafi'i nggak harus tidurnya itu 1 hari 8 jam. Kalau kita kan kata dokter 8 jam, ngomongnya kata dokter terus.
Udah kata dokter 8 jam, bangun tidur itu scroll handphonenya 1 jam. Ditanya ngapain? Ngumpulin nyawa. Kalau kita kan seperti itu. Imam Syafi'i enggak. Taruhlah jangan Imam Syafi'i kita jadikan perbandingan, anak-anak pesantren saja. Itu saya ingat pertama masuk pesantren itu, anak kecil tuh Masya Allah ngaji sambil merem-merem Pak. Tanya usianya berapa? 12 tahun, hafal berapa juz? 6 tahun, hafal berapa juz? 12 juz. Saya masih ingat namanya Atok. Itu saya pertama masuk pesantren, ya Allah insecure langsung. Ini luar biasa, ini anak kecil udah hafalannya 12 juz. Itu Pak, anak-anak pesantren kalau mutkin hafalannya, itu 1 halaman itu bisa bacanya itu 1 menit Pak. 1 menit 1 muka, 1 wajah. Bacanya gimana? Bacanya pakai tajwid. Nah Ustaz, tentu orang kalau ngafal Quran dengan tajwid mustahil dia baca Quran tanpa tajwid, tapi dengan qiraat yang cepat ya, qiraat hadhr. Seperti innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan, ada gunnahnya masih tetap hukumnya dipakai. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kalau seperti itu bacanya 1 lembarnya itu bisa 1 menit. Kalau 1 lembarnya 1 menit, berarti 1 juznya berapa menit? 20 menit. Karena 1 juz itu 20 halaman. Kalau 1 juz 20 menit, ini Ustadz hitung-hitungan ini dari tadi, nggak apa-apa ya, supaya kita tahu. Kalau 1 juz 20 menit, berarti 10 juz berapa menit? 200 menit. Kalau 10 juz 200 menit, berarti 30 juz berapa menit? 600 menit. 600 menit berapa jam? 10 jam. Mulai masuk ya. Kalikan 2, 20 jam. Masih sisa berapa jam? 4 jam. Tuh, jadi nanti dulu kalau mau mengatakan ini kisah benar nggak, kira-kira riwayatnya sahih nggak Ustaz? Nanti dulu. Ya, jangan samakan Imam Syafi'i dengan kita. Yang bikin kita nggak percaya itu apa? Karena kita membandingkan Imam Syafi'i dengan kita. Ini salah. Imam Syafi'i luar biasa. Kemudian belum lagi waktu yang Allah berkahi, belum lagi kemudian ilmu yang beliau miliki dan seterusnya. Ini menunjang dan mendukung bagaimana beliau menghatamkan Al-Quran 1 bulannya itu berapa kali? 60 kali. Wahakadha, dengan memasang target insya Allah kita akan semakin baik ya di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, tentunya supaya sukses bulan Ramadannya, yaitu dengan senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taubat kepada Allah, memperbanyak istighfar, karena yang menjadikan kita terhalang daripada melaksanakan kebaikan itu bisa jadi dosa-dosa yang belum kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya kepada Hasan Al-Basri rahimahullah, saya ini kok berat ya melaksanakan sholat malam. Kata Hasan Al-Basri, bisa jadi karena kamu dibelenggu oleh dosa-dosa dan kesalahan yang belum kamu meminta maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah waktu-waktu di bulan Ramadan untuk memperbanyak istighfar, tentunya yang lebih utama yaitu diucapkan di sepertiga malam terakhir. Kata Rasulullah SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allahu Jalla wa ala, Allahu tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika malam itu menyisakan sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah mengatakan, man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang minta kepadaku aku akan perkenankan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Dan siapa yang beristighfar kepadaku maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Maka waktu-waktu yang mustajab termasuk diantaranya yaitu ketika kita berpuasa seperti ini waktu yang mustajab juga. Ketika berbuka puasa, kata Rasulullah, thalathatun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan yang doa mereka tidak akan tertolak, yaitu as-shaimu hina yuftir, doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Maka manfaatkanlah waktu-waktu ini untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan memohon ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Tapi ya mungkin sampai di sini yang dapat kita sampaikan mengenai kiat sukses Ramadan. Setidaknya ada berapa poin tadi, Pak? 4 poin. Yang pertama, tolong diulangi. Yang pertama yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memasukkan perasaan gembira di dalam diri kita. Yang ketiga, memasang target dan berusaha untuk mencapai target tersebut. Yang keempat, dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah di bulan Ramadan salat tahajud lagi tapi tidak menutupnya dengan witir, karena witirnya yang sudah dilaksanakan bersama imam, dan itu yang lebih baik. Ya, itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia selesai bersama imam. Ketika taraweh bersama imam, witir juga bersama imam. Kemudian ketika di malam hari jam 3 misalnya dia mau sholat tahajud lagi, apakah diperbolehkan? Jawabannya wallahu alam boleh ya, tidak ada yang membatasi. Sholat malam itu boleh dilaksanakan bahkan setelah witir. Yang dilarang adalah melaksanakan witir satu malam itu dua kali. Jikalau ada seorang muslim dan muslim yang lainnya bertikai di bulan Ramadan, kita sudah berusaha untuk mendamaikannya tapi belum juga terwujud. Apa yang harus kita lakukan pada kedua orang muslim ini? Syukran. Ya, bisa jadi kita masih belum maksimal untuk mendamaikannya. Contohnya gimana? Coba disebutkan ya tentang buruknya orang yang memutus silaturahim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan itu. Atau misalnya kita datang kepada muslim yang A misalnya, teman kita, kemudian kita katakan si fulan kirim salam sama kamu. Ya. Padahal si fulannya enggak kirim salam. Boleh nggak seperti itu? Jawabannya boleh. Ya, bohong yang diperbolehkan untuk islah, untuk memperbaiki pertikaian yang terjadi di antara kedua muslim. Atau misalnya kita katakan si fulan tadi mendoakanmu. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Si fulan mendoakan nggak? Mendoakan. Kapan mendoakannya? Ketika khatib berdoa di atas mimbar, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya. Maka orang itu mendoakan, hakikatnya mendoakan temannya tadi. Dan kita sampaikan, kita modifikasi lah. Tadi si fulan mendoakan kamu, kemudian dia akan terenyuh dan kemudian minta untuk diketemukan atau seperti apa. Maka ini yang harus kita lakukan. Kalau misalnya sudah kita sampaikan semua, keduanya juga sudah kita sampaikan dalil-dalilnya, kita sampaikan yang baiknya seperti apa. Kalau salah seorangnya tidak mau, maka kita boleh menghajar. Menghajar itu bukan mukulin, bukan. Menghajar itu apa? Menghindari, udah nggak perlu kita ini. Bahkan kalau di dalam surah Al-Hujurat itu Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua orang mukmin, atau di sini dua kelompok ya. Tapi bisa kita kiaskan dua mukmin yang saling bertikai, maka jadikanlah islah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Tapi kalau satunya ngeyel, sudah kita kasih tahu ngeyel, yang satu masya Allah mau ketemu, mau islah dan seterusnya, yang satu ngeyel, maka kata Allah faqatilul lati tabghi. Ya udah, perangi yang tadi tidak mau kembali kepada hukum Allah, tidak mau melaksanakan islah. Atau bisa kita kiaskan, ya kita jauhi orang yang tadi sudah kita nasihati masih tetap ngeyel, ya sudah biarkan saja, ya. Atau hajar itu jadikan dia itu nanti merasa apa ya, merasa terpojokkan setelahnya, ya. Dia datang kepada kita, kemudian kita biasa saja, kita berlaku dingin sama dia dengan harapan supaya dia kembali kepada hukum Allah, itu diperbolehkan. Kalau keduanya ngeyel, ya sudah, mau apa lagi? Ya sudah, mau apa lagi kalau keduanya ngeyel? Yang penting kita sudah
iqamatul hujjah, sudah menegakkan hujjah bagi keduanya, maka tidak ada lagi tanggungan bagi kita. Bagaimana supaya kiat-kiat puasa Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya tadi, ya, melaksanakan puasa dilandasi dengan keimanan dan ihtisab, kemudian menghindarkan diri daripada melaksanakan maksiat, ya, karena maksiat ini akan mengurangi pahala, bahkan menggugurkan pahala seseorang yang melaksanakan puasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu atau la hadduhu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Ya, bisa jadi seseorang berpuasa itu bagiannya daripada puasanya tersebut hanyalah lapar dan dahaga, karena dia tidak menjauhkan diri daripada kemaksiatan. Dan supaya diterima ya tentunya bayar zakat fitrah nanti, zakat fitri. Dia tentunya bayar zakat fitri. Ini syarat puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau pertanyaannya yang panjang, butuhkan detail, tafsil tentang waris, tentang apa, ya mau dijawab juga tentu akan butuh waktu. Ada rumus-rumusnya juga. Bisa mungkin nanti disampaikan ke admin supaya di chat saja, ya, supaya dijawab di situ. Mungkin ada yang mau tanya langsung, silakan. Ya. Betul, tadi sudah kita sampaikan ada 3 golongan, ya, yang mendapatkan doanya Jibril dan doa tersebut diaminkan oleh Rasulullah SAW. Jadi luar biasa doa ini. Yang doa itu Sayyidul Malaikah, pemimpinnya seluruh dan yang mengaminkan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya seluruh nabi dan rasul. Siapa? Rasulullah SAW. Ini doa luar biasa. Yang doa Jibril yang mengaminkan Rasulullah. Siapa saja orang itu? Tadi yang pertama adalah yang masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam kondisi dosa-dosanya tidak diampuni Allah. Ya, intinya dia tidak melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan, menganggap Ramadan ini ya seperti rutinitas tahunan yang tidak menjadikan dia beramal, tidak takut kepada Allah, tidak kemudian melaksanakan puasa. Bahkan ini orang yang tentu justru pertemuannya dengan Ramadan menjadikan dirinya sebagai orang yang celaka. Celaka yang dimaksud apa? Dijauhkan dari rahmat. Dan ketika orang dijauhkan dari rahmat, maka susah bagi dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kita masuk surga Allah itu sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah siapa yang mendapati orang tuanya masih hidup, keduanya atau salah satu di antara keduanya, akan tetapi tidak berbakti yang kemudian menjadikan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu orang yang berlaku uquq, durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah siapa yang disebutkan nama Rasulullah SAW di sisinya, akan tetapi tidak mau bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jadi 3 golongan. Yang pertama, orang yang masuk Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, dan yang ketiga adalah orang yang tidak bersalawat ketika disebutkan nama Rasulullah SAW. Ya. Oh, cetakan apa gitu?
Wallahu alam, cetakan apa yang bagus, yang ada asbabun nuzulnya, ya kita tidak berkecimpung di bidang itu. Tentunya bagus juga ketika baca Quran tidak hanya mencukupkan dengan membaca lafaz-lafaznya saja. Ya, misalnya kita baca kemudian kita pengen tahu apa yang kita baca tadi, kita baca terjemahannya atau kita baca tafsirannya. Sekarang kan tafsiran juga ada yang ringkas ya. Tafsiran-tafsiran yang ringkas itu bagus sekali dan beberapa orang luar biasa itu. Ketika tahu misalnya nanti tarawih baca juz berapa. Karena Masya Allah beberapa masjid itu sudah tulis imamnya siapa, mulai dari apa bacaannya, ya. Itu di rumah sama dia dibaca, kemudian dibaca tafsirannya, dibaca terjemahannya. Jadi ketika berdiri di dalam shaf itu, Masya Allah dia sudah siap untuk menikmati lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi ini metode yang menjadikan seseorang itu semakin semangat untuk membaca Al-Quran, semangat untuk mendengar bacaan Al-Quran. Ya. Adapun cetakannya apa, ya terbitan apa, wallahu a'lam. Tapi tentu kita harus ya menyaring karena cetakan itu juga ada cetakan yang ya dari penerbit yang ya kita tahulah dalam tanda kutip yang menyimpang, ya nggak perlu kita ambil cetakannya. Kita tanya kepada yang paham, kita baca, itu termasuk diantara metode. Saya dulu malah kalau hafal Quran itu masih ingat saya baca dulu terjemahannya dulu. Ya, baca terjemahannya dulu karena dulu kita hafal Quran dulu baru ngerti bahasa Arab. Ya, jadi semangat baca Quran dulu, masuk pesantren tahfidz dulu sebelum ngerti bahasa Arab. Jadi saya baca terjemahannya dulu, kemudian dihafalkan, itu lebih mempermudah supaya kita hafal. Ya, karena kita tahu apa yang kita baca, kita tahu apa yang kita hafal dan seterusnya, menguatkan hafalan juga. Ya. Oke. Bulan Ramadan sebaiknya diisi dengan baca Quran, zikir dan lain-lain. Jangan lama-lama di dapur karena bisa memakan waktu, beli saja makanannya. Bagaimana dengan pedagang makanan? Terkadang ada pelanggan yang memaksa untuk dibuatkan pesanannya dan tidak faham dengan kondisi pedagang dan permintaannya banyak sehingga pedagang tersebut tidak punya waktu untuk mengikuti kajian untuk baca Al-Quran. Bagaimana sikap pedagang tersebut? Ya, pedagang yang mulia, pedagang yang dipuji di dalam Al-Quran, ya itu adalah rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Itu laki-laki yang tidak dilalaikan daripada perniagaannya, oleh perniagaannya dan jual belinya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menggabung dua perkara tersebut, maka ini adalah yang diinginkan dan tentu kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Apalagi ketika kita bekerja ini tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan kita, untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita dan seterusnya, untuk menjadikan kita adalah orang yang tidak meminta-minta kepada orang lain. Maka silahkan dia sambil dagang tetap baca zikir surenya, dia sambil dagang tetap baca hafalannya, dia sambil dagang tetap ya melaksanakan sholat tarawih di masjid dan seterusnya. Maka kalau bisa dijamak, digabungkan, maka itu yang baik. Tapi kalau nggak bisa, misalnya dia pasti yang menang salah satu lah seperti itu. Kalau misalnya dia sibuk zikir, ya dagangnya nggak akan maksimal. Kalau sibuk dagang, zikirnya nggak akan maksimal dan seterusnya. Ya dia pilih salah satu, dan ini dilakukan oleh para salaf terdahulu. Mereka itu tutup tokonya itu ketika bulan Sya'ban. Sya'ban udah tutup tokonya. Buka lagi kapan? Syawal, 2 bulan full tutup. Dan kalau kita memiliki kebiasaan seperti itu tahun ini misalnya, kita memiliki kebiasaan kita nggak nerima pesanan. Ya, meskipun ada yang datang, afwan, saya tidak menerima pesanan dan seterusnya, maka mungkin tahun ini orang-orang akan kaget, nggak biasa. Tapi tahun depan orang itu akan paham, oh ternyata ini pedagang ini kalau Ramadan memang tutup dan seterusnya. Dan ini harusnya bisa dimaklumi. Terus sedikit demi sedikit untuk kita ke arah sana itu juga butuh proses gitu ya. Maka silahkan kalau memang mendesak untuk berdagang, ya nggak ada larangan juga. Bahkan kita sampaikan orang yang dipuji dalam Al-Quran adalah orang yang bekerja berdagang tapi perniagaannya tidak melalaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya dia berdagang 11 bulan ya,
dia persiapkan untuk kemudian dia maksimalkan di bulan Ramadan, melaksanakan ketaatan saja, tutup perdagangannya itu, ya bagus sekali ketika dia seperti itu. Bahkan saya kenal satu orang yang luar biasa Pak, tidak pernah ngambil cuti, nggak pernah ngambil cuti. Setahun itu berapa kali sih cuti biasanya kalau PNS? Dia nggak pernah ambil cuti. Mau dipakai apa cutinya? Mau dipakai itikaf Ramadan. Masya Allah ya. Jadi sudah dipikirkan nih, nggak mau cuti. Kalau orang long weekend, no ini kemana sekalian deh nanggung dan seterusnya, dia nggak. Karena dia pengen long weekend di 10 malam terakhir bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan dia pengen iktikaf, tidak diganggu oleh pekerjaan dan seterusnya. Jadi bisa dipikirkan yang seperti itu. Kalau puasa di sini ditinggalkan karena memang tidak mau melaksanakan ketaatan tersebut, bukan karena lupa, tapi karena malas memang tidak mau melaksanakan tersebut, maka tidak ada cara bagi orang ini kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Ya. Nggak ada qadanya, itu tidak ada. Seperti ketika seseorang tidak mau sholat bukan karena lupa tapi karena malas, maka orang seperti ini ya taubat dan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Karena setiap amalan itu nanti akan dilihat yang fardunya dulu. Kalau fardunya itu kurang, akan dilihat amalan-amalan yang sunnah. Sholat seperti itu, puasa seperti itu, zakat seperti itu. Ya, maka bagi yang sudah terlanjur dulunya itu nggak mau puasa karena malas, karena tidak perhatian terhadap syariat Allah, maka untuk sekarang ya dia memperbanyak untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Ya, masih banyak puasa Senin Kemis ada, puasa Ayyamul Bid ada, puasa 3 hari setiap bulan ada, puasa Arafah, ya, dan puasa-puasa yang lainnya. Itu akan menutupi kekurangan yang ada di dalam puasa Ramadan. Apa yang dimaksud dengan mutqin? Ini tulisannya salah, mungkin kurang jelas tadi dalam menyampaikannya. Mutqin, bukan mukin. Mutqin adalah orang yang lancar di dalam hafalannya. Ya, karena orang menghafal Al-Qur'an itu, hafalan itu macam-macam, ada yang lancar, ada yang kurang lancar, ya, ada yang nggak lancar sama sekali. Kalau di murojaah terus, ya lancar, itu dikatakan mutqin. Kalau nggak pernah di murojaah, masya Allah, kadang hilangnya itu, ya, hilang ngafal 1 juz yang hilang 3 juz misalnya gitu. Ya, jadi hafal Quran juga ada metode-metodenya, ya. Seperti dulu ketika kita pertama masuk pesantren dikatakan 10 juz pertama itu banyak-banyak store hafalan apa? Baru. Perbanyak untuk menghafal. 10 juz kedua seimbangkan antara murojaah dengan menambah hafalan baru. Sepertiga yang ketiga berarti apa? Perbanyak murojaah, hafalan barunya mulai dikurang-kurangin sampai selesai. Itu metode juga. Supaya nanti hatam 30 juz sudah mutqin 30 juz. Karena banyak orang yang hafalan 10 juz pertama lancar, 10 juz kedua lancar, pas 10 juz ketiga yang ada pengen cepet hatam. Murojaahnya nanti aja deh kalau sudah khatam. Wah, ini biasanya kalau sudah khatam hilang semua hafalannya. Karena salah untuk mempraktekkan metode. Ya, mutqin itu adalah kelancaran seseorang di dalam qiraah dan juga di dalam hafalan Al-Qur'an. Apakah bahagia pada bulan Ramadan boleh dengan pawai sambil berbagi kepada sesama? Berbagi, thayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan Rasulullah itu akan berkali-kali lipat bertambah kapan itu? Ketika di bulan Ramadan. Dan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan kenapa sih alasannya, beberapa alasan, ada 8 alasan. Rasulullah kenapa kok senantiasa menggandengkan antara puasa Ramadan dengan senantiasa bersedekah, ya. Kalau masalah berbagi nggak ada masalah, tapi kalau pawai, ya, pawai, obor, tutup jalan, ya, ini tentunya tidak perlu dilakukan karena bisa mengganggu rutinitas orang lain, aktivitas orang bisa terbengkalai dan sebagainya, ya. Jadi kebahagiaannya bukan dengan muter-muter, ya, laki perempuan jalan bareng, itu ya nggak perlu, ya. Tapi kalau berbagi silahkan. Menambah ketaatan di bulan Ramadan bagus.
menambah sedekah di bulan Ramadan bagus, kata Imam Syafi'i rahimahullah, uhibbu lirrajuli az-ziyadah fil judi, aku suka dengan orang yang menambah kebaikannya, kedermawanannya di bulan Ramadan, iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentunya karena dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapati sholat tarawih dengan imam yang sangat cepat bacaannya, ya cepat, tapi kalau benar itu ya nggak masalah. Seperti tadi itu qiraat hadhr itu cepat tapi benar nggak ada masalah. Tapi yang masalah itu apa? Yang bacaannya itu tiba-tiba dhalin, amin, ya Allah 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 Akbar. Ini yang nggak akan diterima sholatnya. Karena sholat diterima atau nggak diterimanya itu, ya benar kata orang, siapa kita kemudian mengatakan sholatnya diterima? Ya kan ini kan perkara ghaib, yang terima sholat kan Allah. Tahu dari mana Allah nggak terima? Oke, masalah keikhlasan kita nggak bisa intervensi, kita nggak bisa fulan ikhlas nggak ikhlas, itu masalah hati. Tapi bentuk sholat ini ketahuan, betul nggak? Rasulullah ketika mendapati salah seorang sahabat sholat nggak tumak nina, datang kepada Rasulullah, kata Nabi Muhammad, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, itu kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Masalah hatinya Rasul nggak korek hatinya. Yang dikomentari oleh Rasulullah, itu adalah bagaimana cara dia melaksanakan sholatnya. Kalau sholatnya gitu ya sudah pastikan tidak sah sudah, karena tidak sesuai dengan rukunnya, tidak ada tumak ninah dan seterusnya. Ya, jadi kalau imam bacaannya cepat tapi benar ya bagus, nggak ada masalah. Apalagi kalau misalnya dia bacaannya panjang tapi dipercepat supaya juga tidak memberatkan jamaah, bagus saja. Tapi kalau cepat salah, apalagi Fatihahnya udah jelas-jelas dia melaksanakan lahan itu kesalahan yang disadari, yang dia memang nggak bisa, ini kan yang dia nggak belajar juga, dia melaksanakan kesalahan itu pada Fatihah, ini tidak boleh menjadi imam seperti itu ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi bedakan cepat benar dengan cepat ngawur gitu ya. Ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan di sini lebih ke arah ya fikih puasa, yang tentu menjawabnya kita butuh tafsil, butuh rincian, yang mungkin insyaallah kita jawab di lain kesempatan atau ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lainnya, seperti hukum waris ya, seorang suami yang meninggal kemudian ada anaknya, istrinya dan seterusnya, itu butuh tafsil, butuh rincian juga. Ya, mungkin ini yang dapat kita jawab. Ada yang pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Baca Quran dengan aplikasi handphone. Ya. Intinya kalau itu masih bisa dikatakan baca, berarti tetap mendapatkan keutamaan ya membaca Al-Quran, seperti yang disebutkan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka dia mendapatkan hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Selagi kita dikatakan baca, maka itu kita tetap dapat keutamaan membaca Al-Quran. Beda dengan orang yang cuma sekedar mendengar. Ini tidak bisa kita katakan baca, betul ya? Dengar itu beda dengan baca. Bahkan Allah katakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau kalian mendengar Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diam. Maksudnya apa? Jangan baca, kan gitu ya. Maka ini beda antara mendengar dan membaca. Saya dengar, saya khatam dengar Ustaz. Ada nggak khatam dengar? Nggak ada. Khatam itu ya baca. Nggak ada khatam dengar. Apalagi misalnya kita duduk masing-masing satu juz yang dengar gitu. Ada yang nggak baca ya dengar. Kemudian selesai 30 juz ya kita sama-sama khatam. Enggak. Bukan khatam yang baca itu dia tidak melakukannya, cuma khatam ia mendengar. Khatam dengar beda dengan khatam baca tentunya, seperti itu. Iya. Dan bisa melalui aplikasi handphone, ya. Kita
buka untuk kemudian kita baca melalui aplikasi tersebut, itu diperbolehkan, enggak masalah. Baik ya. Ya, fadhal. Ya. Bagaimana dengan awam saya mengenai aspek ada atau yang kedua ada mengenai tadi yang mengenai mendengar orang membaca Quran, pernah ada bahwa pahalanya sama benar. Apa itu? Kedua? Pahalanya sama mendengar dan membaca. Oke. Baik. Yang kedua, yang dua dulu ya, apakah membaca dan mendengar itu bacaannya sama? Rasul mengatakan pahalanya sama. Kata Rasulullah, man qara'a harfan. Qara'a itu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan qara'a. Qara'a itu ya kita membaca kemudian ada suara yang keluar, entah itu dengan keras atau dengan lirih. Makanya ketika sholat, apa sih sholat itu? Sholat itu adalah perbuatan yang mencakup bacaan dan perbuatan, dimulai dari diakhiri gitu kan ya. Nah, bacaannya itu pasti dibaca, nggak ada orang sholat itu Allahu Akbar. Ini berarti cuma apa? Dia belum membaca. Entah itu nanti bacaannya ada jahriyah dengan mengeraskan suara atau sirriyah dengan mensirkan suara tersebut yang mungkin didengar dengan telinganya dan seterusnya, itu yang dikatakan membaca. Dan apakah sama keutamaannya? Tentu beda. Rasul cuma mengatakan man qara'a, ya, man qara'a. Dan apakah mendengarkan bacaan Al-Quran itu ada keutamaannya? Ada. Bahkan Rasulullah meminta sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Bayangin, Abdullah bin Mas'ud dikatakan oleh Rasulullah, iqra' aliyal Quran, bacakan untukku Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Maka Rasul mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkan ya bacaan dari selainku. Ya, kemudian dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud sampai firman Allah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kemudian Rasul mengatakan hasbuk, cukup. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengeluarkan air mata. Jadi ada keutamanya juga mendengarkan bacaan, lebih kita bisa lebih fokus, lebih bisa mentadaburi. Kalau tadi kata antum apa? Tadabur. Karena kalau membaca mungkin kita disibukkan untuk memperhatikan tajwidnya, kemudian nafas kita dan seterusnya. Tapi kalau mendengar itu ya bisa jadi lebih mudah. Kita cuma menggunakan satu indera saja, kemudian kita bisa mentadaburi, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi apakah sama? Jawabannya tentu tidak. Tapi harus digabungkan antara keduanya. Tidak hanya membaca tapi juga mendengar. Tadi yang pertama apa? Oke, baca Quran target khatam atau bisa juga dengan tadabbur Al-Quran. Ya, itu juga harus digabungkan juga. Target khatam ada, duduk di kajian juga harus bisa. Ya, kajian tafsir, kajian apa? Quran tetap kita punya target khatamnya, tapi kita juga ada target untuk khatam terjemahan juz ammah misalnya. Ya, seperti itu. Atau kita punya target untuk khatam terjemahan juz tabarok misalnya. Kita sudah juz ammah, sekarang juz tabarok. Nanti kalau gitu kita ketemu yang lain kita baca juga. Tapi waktu yang lain kita juga mengkhatamkan Al-Quran dengan proses dengan lafaz saja dibaca, itu juga sesuatu yang dituntut. Ya, jadi dua-duanya dituntut. Jangan sampai gara-gara ini yang itu enggak. Padahal yang keduanya ini sangat menunjang. Kalau kita baca terjemahnya juga akan memudahkan kita membaca lafaz-lafaznya seperti itu. Ya. Baik ya, mungkin sampai di sini. Ada lagi? Amir, fadhil, silakan. Bagaimana cara Rasulullah ketika berbuka puasa, kapan makannya bagaimana, dan ketika sahur. Banyak kadang kita menggalang itu berbuka puasa takjil sampai berbagai macam makanan, dan itu kadang-kadang yang bisa dikatakan akan membuat kita mengantuk di kala terawih. Oke, baik ya. Jadi gimana buka puasanya Rasulullah SAW? Ya tentunya dengan rutab, kemudian kalau nggak ada dengan kurma, kalau nggak ada minum, kemudian beliau mengucapkan tahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian ya tetap kita harus ketika makan itu juga baca, misalnya kita mengulangi
zikir azan yang disebutkan oleh muadzin misalnya, ya, jangan tersibukkan dengan yang lainnya. Kita juga diperintahkan menjawab azan, ya, sibuk dengan berdoa, ya, ketika berbuka puasa. Adapun mengurangi makan itu masing-masing lah. Kita nggak sediakan di masjid saja, kadang orang cari di luar kok. Ya, kita sediakan ini bukan untuk apa? Karena memang kadang ada orang yang cuma bisa makan takjil, setelah itu dia jalan. Kalau takjilnya kurma saja, masuk angin, jalan kehujanan sampai situ ya. Mungkin masjid punya ya caranya masing-masing. Karena ada orang yang cuma bisa takjil saja, setelah sholat dia bisa langsung jalan, maka kita sediakan makanan-makanan yang lain itu tidak mengapa. Tetap harus diperhatikan juga, jangan terlalu berlebihan, karena Allah katakan kulu washrabu wala tusrifu, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa menggabungkan antara menyediakan kurma tetap dengan sunnah Rasulullah, kemudian dengan makanan-makanan yang lainnya tidak berlebihan, itu juga dianjurkan. Kemudian bagaimana sahurnya Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW itu sahurnya itu jarak antara sahur dan sholatnya itu seperti orang membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, jadi sangat dekat sekali jarak antara sahur dan sholatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, makan dan minumlah kalian ketika mendengarkan azannya sahabat Bilal. Ini azan yang dimaksud azan pertama. Salah juga ketika seseorang lagi makan kemudian Allahu Akbar, waduh nanggung. Katanya kan makan dan minumlah ketika mendengarkan azan. Padahal azan ini azan yang pertama. Dan ketika mendengarkan azannya Abdullah bin Maktum sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Jadi lebih tepatnya ya harus dikeluarkan, ya, yang diminum harus sudah, nggak boleh nambah lagi kemudian atau nanggung satu gelas, itu nggak boleh seperti itu. Sahurnya Rasulullah, ya, jarak antara sahur dan sholatnya itu dekat tapi tidak kemudian melampaui batas yang ditentukan, seperti itu. Taib ya. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.